lebih semangat sedikit. Halo guys, bertemu lagi bersama Aryud imut manis juga tampan. Gimana nih main gamenya? Lost track gak? Daripada pusing, mending ngopi udut sambil dengerin cerita. Karena kali ini saya akan mendongeng sebuah film yang berjudul Tarung Sarung yang rilis pada tahun 2020. Film ini disutradarai oleh Om Arsy Hekageri dan pemeran utamanya yaitu Babang Ganteng Panjijoni dan si cantik Meisura. Film ini diproduksi oleh Star Vision Plus. Film ini menceritakan seorang anak orang kaya, Denny Russo, yang diasingkan oleh ibunya. Karena ibunya tidak mau kalau anaknya jadi seorang berandalan, karena terlalu dimanjakan oleh uang. Jadi, si Denny ini dijuluki penguasa Jakarta, karena siapapun yang mencari masalah dengannya langsung dihajar. Dan semua masalah yang ditimbulkan olehnya dapat diselesaikan dengan mudah menggunakan uang. Di tempat pengasingannya, Denny belajar hidup mandiri dan menyelesaikan semua masalahnya sendiri. Yang sebelumnya, Denny hanya anak manja yang suka main keroyokan. Akhirnya, dia berani untuk duel 1 lawan 1 dan menjadi juara di pertandingan tarung sarung. Di awal film, kita diperlihatkan Denny dan bodyguardnya sedang mengeroyok seorang laki-laki yang sudah mengganggu Gwen, pacarnya Denny. Kejadian itu dimanfaatkan Gwen untuk membuat konten, karena si Gwen ini ternyata seorang YouTuber. Dan yang lebih bangsatnya lagi nih, si manajer klub malah berterima kasih setelah klubnya diacak-acak oleh Denny. Orang kaya bos. Setelah sampai di rumah, Denny langsung dimarahi oleh ibunya, yaitu Dina Russo, orang terkaya di muka bumi anjir. Ibunya ini tahu kalau Denny habis ngeroyok orang, karena ibunya lihat dari YouTube-nya si Gwen. Ibunya Denny langsung memarahi Denny dan memutuskan untuk mengirim Denny ke kampung halamannya di Makassar, tanpa satupun fasilitas dari ibunya, termasuk bodyguard. Ibunya berharap agar Denny menjadi anak yang baik, mandiri, dan tidak manja. Saat Om Abdul akan memasukkan sejadah ke tas Denny, di sini Denny bilang gak usah, karena Denny tidak percaya Tuhan. Menurutnya, uang lebih membuatnya bahagia daripada Tuhan. Singkat cerita, Denny tiba di Makassar dan disambut oleh Tutu dan Gogos, yaitu karyawan Russo Corp yang bertugas untuk mengurus Denny selama di Makassar. Di lain sisi, sang preman Sanrego sedang melamar Tenri. Namun ayah Tenri memberi syarat Sanrego harus membawa uang 500 juta jika mau melamar Tenri. Syarat itu diberikan karena Tenri tidak mau menikah dengan Sanrego. Suatu hari, ketika Tenri kebingungan saat menegur orang Cina agar tidak membuang sampah sembarangan, Denny yang bisa berbahasa Cina membantu Tenri menegur orang Cina tersebut. Lalu, Tenri meminta Denny untuk datang lagi nanti malam, karena di tempat itu akan ada sebuah acara. Singkat cerita, malam pun tiba. Ternyata Tenri adalah adik kelasnya Tutu dan Gogos. Kalau yang ini mantannya Gogos. Lalu, mereka melihat pertunjukan tarung sarung. Tenri menjelaskan tarung sarung adalah warisan nenek moyang yang mengajarkan sifat kesatria, yaitu 1 lawan 1 berhadapan-hadapan, bukan keroyokan atau lemparan-lemparan batu seperti yang ada di Jakarta. Denny yang merasa kesindir bilang bahwa itu semua tidak penting. Saat Denny dan Tenri akan mencoba tarung sarung, tiba-tiba Sanrego datang. Sanrego yang emosi dan cemburu langsung menantang Denny untuk tarung sarung. Tutu yang menyadari Denny tidak akan menang melawan Sanrego langsung mencegahnya dan berkata bahwa mereka akan pulang. Di sini, Sanrego memanggil Denny dengan sebutan Calabai. Kata Tutu itu artinya ganteng, keren. Singkat cerita, Tenri bersama warga berdemo di perusahaan Russo milik ibunya Denny, dan kebetulan Denny berada di sana.
Denny yang tidak mau ketahuan Tenri langsung menyelinap dan memukul pimpinan cabang Russo Corp agar tidak dicurigai. Tenri sangat membenci Dina Russo karena akan membangun Russo Park di pesisir pantai yang akan merusak lingkungan. Dalam perjalanan pulang, Denny dicegat oleh Sanrego dan ditantang tarung sarung. Denny yang masih merasa hebat langsung menerima tantangan tersebut, hingga akhirnya Denny babak belur dan nangis. Pantas kau suka lawan perempuan, Cal. Dede, nangis, Ki. Denny yang tidak terima meminta bantuan Om Abdul untuk mengerahkan semua anak buahnya. Tapi Om Abdul sudah dilarang untuk membantu Denny. Denny menawarkan uang pada Tutu dan Gogos agar mencari preman untuk menghajar Sanrego. Tapi mereka bilang, ini bukan soal uang, tapi di sini terbiasa 1 lawan 1, tidak keroyokan. Saat Denny memutuskan untuk pulang ke Jakarta, tiba-tiba Tenri datang meminta maaf. Karena gara-gara dirinya, Denny jadi bermusuhan dengan Sanrego. Tenri menjelaskan bahwa Sanrego sudah sering melamar Tenri, tapi Tenri tolak. Dan Sanrego tidak suka Tenri dekat dengan Denny. Makanya Sanrego cemburu dan membenci Denny. Denny memutuskan untuk tetap di Makassar dan berencana untuk mencari guru yang bisa melatihnya tarung sarung untuk membalas dendam dan agar Sanrego tidak berani lagi melamar Tenri. Lalu Tenri membawa Denny ke pamannya si Kanang yang bernama Pak Khalid. Dia adalah orang yang sering melakukan si Gajang Laleng Lipa. Dan jarang orang yang masih bisa hidup jika sudah melakukan si Gajang Laleng Lipa, yaitu tarung sarung menggunakan badik. Orang Bugis sangat menjunjung tinggi rasa malu. Jika mereka merasa dipermalukan, maka solusinya adalah si Gajang Laleng Lipa. Saat Kanang meminta Pak Khalid untuk mengajari Denny, Pak Khalid menolak karena tarung sarung bukan untuk balas dendam. Lalu Kanang bilang, belum tentu Denny menggunakannya untuk balas dendam. Tapi saat Pak Khalid bertanya pada Denny, untuk apa dia belajar tarung sarung? Di sini Denny menjawab, untuk balas dendam. Denny berani membayar berapapun jika Pak Khalid mau mengajarinya. Tapi Pak Khalid bilang, uang Denny tidak laku di sini. Anjir. Pak Khalid mau mengajari Denny dengan 2 syarat. Yang pertama, jangan pernah memberinya uang. Yang kedua, Denny harus tinggal bersama Pak Khalid di musola. Denny yang tidak percaya Tuhan, tidak mau tinggal di musola dan langsung pergi tanpa sepatah kata pun. Lalu, Denny menjelaskan bahwa dia tidak mau tinggal di musola karena Denny tidak percaya Tuhan, yang membuat Tenri kaget. Denny bilang, ini negara demokrasi, jadi siapapun bebas untuk tidak percaya Tuhan. Tenri menjawab, sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Jadi, kalau tidak percaya Tuhan, berarti dia bukan orang Indonesia. Di sini, Denny melihat Sanrego sedang buang air kecil di sebuah tampian. Lalu Denny menendang tampian tersebut. Denny pun dikejar-kejar oleh anak buah Sanrego. Sampai akhirnya, Denny berhasil dipukuli di dalam angkot. Entah gimana ceritanya, tiba-tiba Pak Khalid mencegat angkot tersebut dan menghajar anak buah Sanrego. Assalamualaikum. Musiknya yang lebih semangat, Sadik. Iya. Denny pun dibawa ke musola dan dirawat oleh Pak Khalid. Pak Khalid tahu kalau Denny tidak percaya Tuhan. Denny berkata, dia lebih mengedepankan logika. Islam juga penuh kekerasan, dan dia tidak mau jadi teroris. Lalu Pak Khalid bertanya, jika di sekolahan ada yang mencuri, apakah satu sekolahan adalah pencuri? Saat Denny bertanya, apakah ada orang yang bisa disuruhnya ke apotik? Karena Denny tidak bisa tidur tanpa obat tidur. Tapi di sini Pak Khalid malah meminta Denny untuk menangkapi nyamuk. Dan Pak Khalid pun mengajari Denny cara menangkap nyamuk dengan tangan. Gunakan klik. Di
Apa itu? Mana? Saat Denny menirukan yang diajarkan Pak Khalid, Denny melihat di dalam musola Pak Khalid sedang memakai obat nyamuk semprot. Alah sia. Di siang harinya, Sanrego dan teman-temannya datang untuk menghajar Denny dan berkata bahwa masalahnya tidak akan selesai sebelum Denny mati. Tapi di sini, Pak Khalid menantang Sanrego untuk menghajar Denny di turnamen resmi tarung sarung. Itu pun jika Sanrego mampu. Lalu Sanrego pun menyetujui hal tersebut. Lalu Pak Khalid mengetes pukulan Denny. Terlihat pukulan Denny sangat lemah, sama seperti Aldos di early game. Capek nih. Lalu Pak Khalid meminta Denny untuk mengisi bak dengan air. Singkat cerita, karena Denny tidak mau diajak sholat, Pak Khalid meminta Denny untuk membereskan sendal setiap ada yang sholat berjamaah. Kok kasih hambur lagi sendal? Keesokan harinya, Denny pergi meminta maaf pada Tenri. Lalu ayah Tenri meminta Tenri mengajak Denny ke ruang 80 mereka, yaitu ruangan dengan koleksi barang-barang tahun 80-an. Kebetulan di sana Denny juga ikut membantu orang yang sedang pindah rumah dengan cara digotong rame-rame. Singkat cerita, Denny mengeluh ke Pak Khalid karena sudah seminggu Denny merasa tidak diajarkan apa-apa. Lalu Pak Khalid memintanya memperlihatkan bagaimana caranya menangkap nyamuk dan cara merapihkan sendal. Lalu Pak Khalid menjelaskan bahwa seminggu ini Denny sudah belajar banyak hal. Singkat cerita, Denny diajak berlatih oleh Pak Khalid di suatu tempat. Lalu Pak Khalid menceritakan bahwa dia pernah membunuh saudaranya sendiri di tempat ini dalam pertarungan si Gajang Laleng Lipa karena mencintai perempuan yang sama. Dan sebagai hukumannya, dia memutuskan untuk menjadi marbot masjid. Di lain sisi, Sanrego sedang meyakinkan pada keluarga Tenri bahwa sebentar lagi dia akan menikahi Tenri karena dia akan memenangkan turnamen sarung tarung yang berhadiah 500 juta. Dan dia sangat yakin akan menang. Lalu Tenri menceritakan hal tersebut pada Denny. Tapi Denny meyakinkan Tenri bahwa Sanrego tidak akan menikahi Tenri karena yang akan menjadi juara besok adalah Denny. Asik. Selesai latihan, Denny melihat Pak Khalid yang sedang sholat digigit ular. Pak Khalid berkata bahwa jika orang sholat pasti akan dilindungi oleh Tuhan, termasuk gigitan ular tidak akan melukainya. Lalu di sini Denny mendapatkan hidayah dan bertanya bagaimana caranya sholat. Hari demi hari Denny selalu latihan dengan tekun. Suatu malam, saat Denny dan teman-temannya sedang makan, Denny terlibat perkelahian dengan anak buah Sanrego. Walaupun Denny mampu mengalahkan anak buahnya, tapi Denny masih dengan mudah dikalahkan oleh Sanrego. Pak Khalid meminta Denny untuk ikhlas saat bertarung. Lalu Pak Khalid meminta Denny menyerangnya saat dia sedang sholat mutlak. Tapi tiba-tiba Om Abdul datang dan Denny dibawa bertemu dengan ibunya. Terlihat di sana juga ada Gwen. Denny memperingatkan ibunya tentang dampak reklamasi pantai. Di sini ibunya Denny masih kecewa pada Denny
karena menganggap Denny malah melakukan hal-hal yang tidak jelas dan tidak berguna. Di lain sisi, Tutu dan Gogos dicegat oleh Sanrego dan anak buahnya untuk tarung-sarung karena telah menyiramnya dengan kopi panas tadi malam. Walaupun ketakutan, tapi Gogos berhasil mengalahkan anak buah Sanrego. Woi, ada polisi, polisi! Jago ada Gogos! Lalu Sanrego menantang duel 2 lawan 1 dan akan diberi uang 5 juta jika mereka menang. Di sini mereka tergiur dan babak belur. Ada polisi! Saat mereka pergi, kartu karyawan Gogos tertinggal dan diambil oleh Sanrego. Otomatis Sanrego tahu dong bahwa Denny adalah anaknya Dina Russo, pemilik Russo Corp. Lalu Sanrego memberitahukannya kepada Tenri. Singkat cerita, Tenri yang telah mengetahui Denny adalah anaknya Dina Russo, pemilik Russo Corp, mendatangi Denny bersama Sanrego. Gogos memberitahu Denny bahwa Tutu masuk rumah sakit dan menceritakan kalau Tutu selalu ingin diangkat menjadi karyawan tetap karena sudah bekerja selama 5 tahun. Denny yang merasa bersalah memutuskan untuk pergi ke Jakarta. Namun diperingatkan oleh Pak Khalid bahwa jika Denny lari, maka selamanya Denny akan dihantui rasa bersalah. Singkat cerita, Denny berhasil meyakinkan ibunya untuk membatalkan proyek pembangunan Russo Park yang dapat merusak lingkungan. Di sini, Denny pun memutuskan Gwen. Lalu, Denny menemui Tenri dan meminta agar Tenri memaafkan ibunya. Lalu, Denny mengatakan bahwa Tenri adalah sumber kebahagiaannya. Singkat cerita, turnamen tarung sarung pun dimulai. Saat pendaftaran, terlihat semua orang sudah mengenal Pak Khalid. Di turnamen itu, semua orang terdekat Denny hadir untuk melihat Denny bertanding. Denny terlihat cukup mudah mengalahkan musuh-musuhnya. Begitu juga Sanrego yang terlihat sangat sombong dan tidak sabar untuk menang. Singkat cerita, Denny dan Sanrego berhasil masuk ke grand final. Tapi sebelum itu, kita diperlihatkan Gogos yang meminta maaf kepada Kanang. Karena dulu pernah memutuskan Kanang, dan sekarang Gogos melamar Kanang lewat selembar surat. Akhirnya, tiba di babak penentuan antara Denny dan Sanrego. Di sini, Sanrego bilang bahwa Tenri akan jadi milik Sanrego. Pertandingan pun dimulai. Terlihat Denny sangat kewalahan di awal pertarungan. Tapi Denny berhasil membalikkan keadaan dan mengalahkan Sanrego. Sanrego dan teman-temannya yang tidak terima dengan kekalahan tersebut langsung berbuat rusuh dan merasa harga dirinya telah tercoreng. Lalu Sanrego menantang Denny untuk melakukan si gajang laleng lipa. Terlihat di sini Denny nangis dan ketakutan. Lalu Denny teringat perkataan Pak Khalid untuk ikhlas. Denny pun membuang badiknya dan melakukan sholat mutlak. Tiba-tiba Denny berhasil mengalahkan Sanrego tanpa sengaja. Bisa tangkap anak panah. Ternyata bukan hoax nih. Lalu Sanrego dan teman-temannya diamankan oleh polisi. Akhirnya Denny pun menjadi juara. Dan Tutu telah resmi menjadi karyawan tetap. Lalu Denny pamit karena akan kuliah di Belanda. Tapi dicegah oleh Pak Khalid. Pak Khalid menyarankan agar Denny kuliah di Makassar saja. Karena akan ada Olimpiade Paris. Denny sebagai juara nasional harus mewakili Indonesia.